Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang 9 elemen yang ada pada koran cetak. Dan sebelumnya, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nurlaili dan teman saya Zulfa Laila Alfia Rizky. Selanjutnya Sabela Ningrum dan yang terakhir adalah Apriliana Milena Devi. Dan langsung saja. Berita yang pertama yaitu kopi Indonesia yang mendunia. Setelah kami analisis, terdapat dua elemen yang ada pada berita ini. Yang pertama yaitu elemen ketiga. Nah, di sini bisa berita ini sudah terverifikasi. Kenapa? Karena dalam berita ini ada pihak kedua atau pihak ketiga, tidak hanya penulis saja. Dan yang kedua yaitu elemen ketujuh. Berita ini mudah dipahami, relevan, dan memikat para pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang apa isi berita tersebut. Selanjutnya yaitu Satpol PP DIY jaring 49 pengendara tak bermasker. Setelah kami analisis, terdapat dua elemen yang ada pada berita tersebut. Yang pertama yaitu elemen ke-1, berita ini mengandung kebenaran, karena dalam berita ini ada kalimat tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Polri, dan TNI menghentikan pengguna jalan yang tak bermasker. Dan selanjutnya yaitu elemen ketiga. Elemen ketiga ini adalah sama seperti sebelumnya. Berita ini sudah terverifikasi. Kenapa? Karena tidak hanya penulis saja, tapi juga ada orang lain yang terlibat dalam berita tersebut. Selanjutnya yaitu beritanya ingat belok tanpa sen bisa dipenjara. Nah, setelah kami analisis terdapat dua elemen, yaitu elemen pertama, elemen ke-1, yaitu tentang kebenaran. Dan yang kedua, yaitu elemen ketiga. Karena dalam berita ini sudah mengandung bukti dan verifikasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada berita tentang puncak pandemi tidak bisa diprediksi. Pada berita ini, adanya 3 elemen jurnalisme, yaitu adanya elemen pertama, kasus positif COVID-19 tidak di tanah air bertambah sebanyak 4.174. Ini masuk elemen pertama karena berita ini bersifat fakta dan adanya. Kemudian ada elemen ketiga, itu menyarankan masyarakat mengikuti perkembangan berita di dunia melalui radio, televisi, dan internet. Ini masuk elemen ketiga karena esensi jurnalisme atau bersifat dan disiplin verifikasi. Kemudian ada elemen keenam, kalau ditanya kapan angkanya akan tertinggi dan turun, semuanya tergantung diri kita sendiri. Ini masuk elemen keenam karena adanya kritikan dari masyarakat setempat. Kemudian ada berita tentang pengelola ponpes sediakan ruang khusus isolasi. Ada dua elemen yang ditemukan di berita ini. Yang pertama adalah puluhan santri dari 3 pondok pesantren atau ponpes di Sleman terpapar COVID-19. Ini masuk elemen pertama karena adanya tempat dan itu fakta. Kemudian ada laporan berkala disepakati tiap bulan sekali, kecuali untuk situasi darurat bisa langsung berkoordinasi. Ini masuk elemen ke-9 karena berita itu mengikuti suaranya masyarakat. Berita selanjutnya adalah Yogyakarta melakukan pendataan siswa untuk akses bantuan pulsa. Pada berita ini terdapat 3 elemen jurnalisme. Elemen yang pertama yaitu berita ini mengandung kebenaran. Letak kebenaran ada pada kalimat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminta seluruh sekolah di kota tersebut melakukan pendataan terhadap nomor telepon yang digoyangkan siswa sebagai syarat mengakses bantuan pulsa dari pemerintah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Jadi, kebenaran jurnalistik adalah kebenaran pada saat fakta itu disampaikan pada jurnalis. Elemen selanjutnya, elemen yang kelima, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Jurnalis mengangkat suara pihak-pihak yang lemah yang tak mampu bersuara sendiri. Di sini, jurnalis menyuarakan suara orang tua siswa yang mengeluhkan paket data yang mahal yang menjadi beban untuk mereka. Elemen yang ketujuh, jurnalisme harus memikat dan relevan. Dalam berita tersebut, jurnalis mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi dan membuatnya bermakna. Selanjutnya, berita tentang dengan protokol kunjungan kesehatan Kebun Raya Bogor jadi wahana eduwisata. Pada berita ini terdapat 3 elemen jurnalisme. Elemen yang pertama yaitu mengandung sebuah kebenaran. Letak kebenaran ada pada kalimat setelah melalui persiapan matang dengan sarana dan prasarana sesuai protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, juga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.
Elemen yang kelima, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Dari berita tersebut, jurnalis menyuarakan suara dari para pengurus pariwisata yang ingin segera membuka pariwisata mereka tapi terhalang oleh COVID-19. Yang terakhir, elemen ketujuh, jurnalisme harus memikat dan relevan. Dari berita tersebut, jurnalis memiliki tujuan yang jelas, yaitu menginformasikan pembukaan kembali Kebun Raya Bogor sebagai wahana ekowisata. Dari berita tersebut, jurnalis menjelaskan tentang berita yang akan diangkat, yaitu Kebun Raya Bogor yang dibuka kembali, dan isi dari berita tersebut juga jelas. Jurnalis menjelaskan dengan runtut dan dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti protokol kesehatan yang akan diterapkan di sana, dan poin-poin yang ditonjolkan dari Kebun Raya Bogor, seperti spot foto dan museum zoologi. Pada berita ini, rancangan SOP sudah dibuat, Pemda DIY mematangkan konsep normal baru memenuhi 4 elemen, yaitu 1 elemen kebenaran. Berita ini bukan hoax, dibuktikan dengan adanya wawancara dengan narasumber. Lalu ada juga elemen ketiga, yaitu disiplin verifikasi, dibuktikan dengan jumlah narasumber yang lebih dari 1. Lalu ada elemen ketujuh, yaitu relevan. Poin utama berita tersebut dituliskan secara menarik dan juga mudah dipahami. Lalu juga ada elemen ke-8, komprehensif dan proporsional. Yang selanjutnya, pelayanan PDAM Tirta Marta terganggu. Elemen pertama, kebenaran. Berita ini bukan hoax, dituliskan ada tempat dan juga waktu kejadian. Lalu ada elemen ketiga, verifikasi, di mana berita tersebut diverifikasi oleh narasumber. Lalu juga ada elemen ke-8, yaitu komprehensif proporsional. Lalu untuk berita ketiga, 23 tahun kematian Putri Diana, banyak versi. Elemen pertama itu ada kebenaran, berita ini bukan hoax karena ada tempat dan ada waktu untuk kejadian peringatannya. Lalu ada juga elemen ketujuh, relevan. Poin utama berita dituliskan secara menarik dan mudah dipahami. Lalu juga ada elemen ke-8, yaitu proporsional.